Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, sahabat Sadar Igi yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita berjumpa di edisi spesial jelang besok Sadar Igi ulang tahun yang ketiga, yaitu Sadar Igi Goes to Campus. Kali ini Sadar Igi akan belajar bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi yang akan membahas Flipped Classroom. Adapun susunan acara pada malam hari ini Sadar Igi Goes to Campus adalah sambutan dari Pak Hairudin sebagai koordinator Sadar Igi, sambutan dari Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi, materi yang akan dibawakan oleh Pak Baharudin, dan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Hairudin untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Hairudin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dahli dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi, mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi. Ini adalah gaya belajar abad 21 video conference yang malam hari ini kami menampilkan panitia terbaik di antara kami, yaitu Pak Baharudin, yang akan menjadi narasumber bagi mahasiswa-mahasiswi sekalian di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi. Jadi let's enjoy. Jadi saya juga tidak akan memperpanjang karena yang punya jatah itu Pak Baharudin. Saya persilakan waktu dan tempat, dan silakan Pak Dahli, ini kerjasama yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi kepada Bapak Dr. Saiful Bahri Maih, MPD. Saya persilahkan. Silakan. Halo, Pak Dahli. Halo. Pak Bahar, suara saya terdengar nggak? Iya, di sini terdengar jelas. Pak Dahli, silakan sekarang sambutan dari Bapak Dr. Saiful Bahri. Halo, Pak Dahli. Halo, Pak Dahli. Sepertinya Pak, dari pihak kampusnya ada kendala audio ya, keluar lagi Pak Dahlinya. Pak Hairudin, bagaimana ini? Tadi pihak kampus minta sambutan tapi terkendala audio. Kita tunggu beberapa saat atau bagaimana ini? Pak Hairudin? Halo Pak Hairudin? Pak Hairudin, mikrofonnya sedang off itu. Pak Hairudin, pihak kampus bagaimana ini? Pak Dahli, Pak Abdul Salam. Oh, Pak Abdul Salam, halo. Bu Mi ya. Halo, iya Bu Mi. Halo. Halo. Ya, sekarang sambutan dari Wakil Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi, Bapak Dr. Saiful Bahri Maih, MPD. Saya persilahkan Bapak. Tolong Ibu dihidupkan itu videonya biar kelihatan. Baik, ini Pak Dr. Saiful Bahri akan berbicara. Sambutan beliau. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu semuanya. Saya mewakili Ketua Sedai yang kebetulan beliau lagi ada kegiatan yang lain. Yang pertama, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih
terutama kepada tim Sadar IGI dan Direktorat PSMK Kemendikbud yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga kepada Bapak narasumber Bapak Baharudin Eskom MPD dari Kendari ya Sultra. Kemudian juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada host ya Ibu Umi Tira Lestari dari Bogor Ibu ya, dan Bapak Khairuddin dari Aceh. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, dan saya sangat mengapresiasi kuliah sistem pembelajaran online yang digagas oleh Pak Dahli selaku pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran ya, media dan teknologi pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran online ini bisa diikuti oleh dosen-dosen yang lain, karena ke depan kita sistem pembelajaran itu wajib hukumnya secara online. Ya, amin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ya, dari kegiatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat jalannya acara, kita akan mulai ke materi, tapi izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Pak Baharudin. Nama lengkap Pak Baharudin SPD Eskom MPD, begitu ya Pak Bahar. Lahir di Bone 25 September 1979. Pekerjaan beliau adalah guru bahasa Inggris. Tempat tugasnya adalah di SMA Negeri 4 Kendari. Alamatnya adalah di Jalan Budi Utomo nomor 25G, Wawa, Kendari. Pendidikan beliau dari strata 1 bahasa Inggris, lulus tahun 2006. Lalu magister mengambil keguruan bahasa tahun 2017 lulusnya. Strata 1 ilmu komputer lulus tahun 2012. Jadi gelar S1-nya 2. Lalu pengalaman beliau, saya baca 2009 ya, kalau baca semua kayaknya nanti bisa 2 jam karena banyak banget pengalaman beliau. Saya bacakan yang 2009. Peserta virtual koordinator training batch 1 tahun 2019, lalu naik menjadi instruktur virtual koordinator di batch 3 sampai batch 5 di 2019. Lalu presenter pada acara seminar informatika, communication dan teknologi education. Lalu presenter pada workshop pembuatan e-modul SMA rujukan SMA 4 Kendari. Lalu presenter pada workshop pembuatan e-modul SMA rujukan SMA Negeri 1 Kendari. Pengembang PPDB online di Kota Kendari, dan presenter pada Holu International Convention on Education. Demikian biodata dari Pak Baharudin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Baharudin untuk memaparkan materinya. Nanti kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Silakan Pak Baharudin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang sama berbahagia. Mohon izin teman-teman dari tim Sadar, Pak Khairuddin, Bu Umi, ada Pak Bayu ya, Bayu Agung Hanggana, dan Bapak para dosen dari STAI At-Taqwa Bekasi,
pada malam hari ini sesuai dengan topik yang diamanahkan kepada kami, izinkan kami untuk menyampaikan topik tentang flip classroom. Alhamdulillah, kami terkait dengan flip classroom ini merupakan salah satu topik riset yang pernah kami lakukan di salah satu sekolah. Ya, apakah suara saya bisa terdengar jelas di sana? Halo? Kedengaran, Pak. Ya, baik. Bagus. Baik. Saya akan share screen dulu ya untuk mempresentasikan materi pada malam hari ini. Ya, apakah layar saya bisa kelihatan di layar Bapak Ibu? Kelihatan, Pak, jelas. Baik. Para mahasiswa yang sama berbahagia, jadi tampilkan slideshow-nya seperti ini. Ya, flip classroom, topik kita pada malam hari ini. Jadi sebelum lebih jauh kita berbicara tentang flip classroom, maka kita coba melihat beberapa istilah yang terkait dengan flip classroom itu sendiri. Di sini kami menampilkan ada 4 istilah yang terkait dengan flip classroom. Ada conventional learning, blended learning, dan ada flip classroom itu sendiri. 4 istilah ini kita akan ulas satu persatu pada beberapa slide berikutnya. Ya, kita mulai dengan pembelajaran konvensional. Nah, pembelajaran konvensional ini adalah metode tradisional atau biasa juga disebut dengan metode ceramah, ya, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan lecture. Biasanya ini dipraktekkan dengan bentuk tatap muka yang dilakukan di kelas. Ya. Jadi pola umum yang diikuti dalam conventional learning atau pembelajaran konvensional itu biasanya diawali dengan pertemuan tatap muka, yaitu lebih menekankan pada pengenalan konten, di mana aktivitas kelas atau pembelajaran tatap muka itu siswa atau mahasiswa diarahkan untuk mengenali konten secara menyeluruh. Kalau secara teknisnya di kelas biasanya diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian masuk pada kegiatan apersepsi, lalu kita masuk kegiatan inti, dan umumnya diakhiri dengan aktivitas belajar di rumah atau biasa disebut dengan tugas-tugas rumah. Nah, tugas-tugas rumah ini biasanya digunakan oleh guru untuk memperkuat pemahaman siswa terkait dengan konten yang telah dipelajari di ruang kelas. Ini disebut sebagai pembelajaran konvensional atau conventional learning. Kemudian ada istilah hybrid learning. Ya, hybrid learning adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan, yakni mencoba menggabungkan istilah pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online itu sendiri. Jadi di hybrid ini kombinasi antara
pembelajaran dan pembelajaran online. Selain itu ada pula istilah blended learning. Juga antara aspek pembelajaran online dan aktivitas tatap muka secara terstruktur dan praktek-praktek di dunia nyata. Nah, sebentar nanti kita akan coba mungkin kita bisa diskusikan kira-kira apa yang membedakan dari masing-masing istilah ini. Tetapi kita akan lebih fokus sesuai dengan topik utama kita pada malam hari ini adalah flipped classroom atau sering juga disebut dengan pembelajaran moda terbalik. Nah, apakah yang dimaksud dengan flipped classroom itu? Jadi kita bisa mengambil salah satu definisi flipped classroom. Nah, di sini Kenapa bukan gini? Flipped classroom adalah salah satu pendekatan pedagogis yang melibatkan siswa untuk mengetahui materi yang dipelajari sebelum proses pembelajaran tatap muka. Jadi inti dari flipped classroom ini sebetulnya adalah pengenalan konten pembelajaran sebelum proses pembelajaran secara tatap muka yang dilakukan di ruang kelas, yaitu classroom. Lalu bagaimana sejarahnya flipped classroom itu? Ya, berdasarkan beberapa referensi yang kami baca bahwa flipped classroom ini sebetulnya setelah mulai diperkenalkan di Amerika Serikat, yaitu di Akademi Militer Amerika Serikat, pada saat itu disebut dengan Thayer Method. Berdasarkan referensi yang kami baca bahwa Thayer Method ini mengharuskan atau mewajibkan kepada mahasiswa yang mengikuti Akademi Militer pada masa itu, sekitar tahun 1800-an, itu mereka harus mempelajari sesuatu sebelum hadir di ruang kelas untuk mengikuti proses perkuliahan tatap muka. Kemudian istilah ini terus berkembang hingga pada tahun 1959, Morrison dan Boyd menyebutnya sebagai memperkenalkan flipped pedagogi dengan mengadopsi pola yang sama, yaitu proses pembelajaran selalu dimulai dari rumah atau sebelum proses tatap muka itu dilaksanakan. Sehingga pola-pola seperti ini sebetulnya sudah cukup lama. Cuman di dalam integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran, kemudian ini menjadi flipped classroom ini kembali menjadi hangat dibicarakan. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, para ahli pembelajaran kimia dan ada mulai mendiskusikan penggunaan istilah flipped classroom ini dengan istilah active method. Ya, jadi untuk mengaktifkan siswa di ruang kelas pada masa itu 1980-an, siswa di-trigger terlebih dahulu rasa ingin tahunya dengan memberikan kesempatan kepada siswa. Ketika siswa berada di rumah, maka mereka sudah mulai terlebih dahulu diberikan berupa handout atau buku-buku catatan atau sumber-sumber referensi yang relevan terkait dengan materi pembelajaran, sehingga ketika siswa atau mahasiswa tiba di ruang kelas itu mereka sudah punya latar belakang pengetahuan yang cukup untuk bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran tatap muka. Ya. Hingga akhirnya pada tahun
2012. Ya, ini karya yang sangat populer. Istilah flip classroom ini kemudian dipublikasi oleh 2 orang. Jadi berbagai sumber mungkin kita semua bisa mencari, baik itu di sumber-sumber buku digital ataupun sumber-sumber online lainnya, atau bahkan di buku-buku yang dijual di toko-toko buku. Jadi kita akan bisa mendapatkan informasi bahwa tokoh yang paling berpengaruh dalam flip classroom ini saat ini yang sering menjadi rujukan adalah Bergman dan Samsin. Ya. Selanjutnya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa flip classroom itu menjadikan PR atau pekerjaan rumah atau tugas rumah itu sebagai tahapan untuk memperkenalkan konten kepada siswa. Di mana siswa sebelum hadir di ruang kelas untuk belajar, mereka terlebih dahulu dibekali dengan materi-materi awal, pengenalan konten yang apabila kita coba hubungkan dengan ekonomi Bloom, maka dia materi-materi yang ditekankan kepada siswa untuk pahami atau mahasiswa untuk pahami di rumah sebelum sesi tatap muka adalah keterampilan pengetahuan sebatas C1, C2 ya. C1, C2 atau paling mungkin sekitar C3. Sehingga di saat tatap muka, tugas guru itu adalah mengkonfirmasi, mendiskusikan, dan mencoba mengembangkan pengetahuan siswa yang telah ada di rumah, sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih efektif. Ya. Di sini ada beberapa keuntungan flip classroom khususnya kepada siswa. Yang pertama adalah bisa mengoptimalkan interaksi tatap muka. Mengapa bisa optimal? Karena memang siswa secara penugasan mereka telah memiliki pengetahuan awal tentang materi yang diajarkan. Jadi yang ketika siswa itu nanti kalau kita bandingkan dengan tadi kami sebutkan sebagai pembelajaran konvensional, maka siswa nanti tiba di kelas baru mengetahui kira-kira materi apa yang kita akan pelajari dan indikator-indikator yang akan dicapai. Sedangkan dalam pola flip classroom ini, di siswa terlebih dahulu sudah mengetahui, oh iya, besok saya akan belajar ini dan seterusnya, sehingga saya harus membaca 1-2 paragraf atau 3 paragraf atau bahkan mungkin satu bab atau judul buku untuk bahan diskusi yang akan dipakai pada saat tatap muka. Kemudian di sini juga lebih mengaktifkan siswa di saat proses pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa keragaman siswa yang ada di ruang kelas kita, kadang-kadang kita juga tidak bisa memandang sebelah mata. Mereka ada siswa yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ada juga yang memang siswa-siswa kita barangkali punya karakteristik yang berbeda pada umumnya. Tetapi dengan pola seperti ini, dengan menggunakan flip classroom ini, maka siswa akan menjadi lebih aktif karena mereka akan datang di ruang kelas dengan perbedaan persepsi tentang judul materi yang mereka telah pelajari di rumah, sehingga menarik siswa-siswa itu untuk berdiskusi dengan masalah-masalah yang mereka temukan, dan tentunya diharapkan guru bisa memfasilitasi diskusi yang terjadi ketika berada di ruang kelas. Ya. Kemudian disebutkan bahwa ini masalahnya lebih akurat pada
urusan individual. Ya memang karena kita tahu bahwa ketika siswa membaca satu judul buku atau judul bacaan tertentu, maka tentu dia punya persepsi sendiri dan dia juga akan punya sekaligus dia akan punya permasalahan sendiri apa yang dia temukan di sana dan mencoba merumuskan solusi-solusi apa yang dia bisa lakukan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam bacaannya. Kalau itu jalannya misalkan basis PBL atau lainnya. Kemudian dia juga akan mengembangkan berbagai variasi gaya belajar. Ya, kita tahu bahwa Flipped Classroom ini sebenarnya dia nanti akan dibahas pada lanjutannya bahwa dia dalam Flipped Classroom ini menggunakan berbagai bentuk sumber belajar yang cukup, bisa buku, bisa video dan seterusnya, sehingga dia bisa memenuhi ragaman gaya belajar siswa itu, juga bisa meningkatkan gaya belajar siswa yang bervariasi. Terakhir, bisa mendorong yang independen. Ya. Jadi kita menugasi siswa untuk membaca sesuatu di rumah, barangkali ada saja siswa yang lebih aktif selain buku atau link bacaan online akan ke siswa, maka siswa bisa saja mencari sumber-sumber relevan lainnya, dan boleh jadi pada kondisi-kondisi tertentu sumber-sumber yang didapatkan oleh siswa itu kita belum baca karena kita sudah menunjuk topik itu untuk dibaca oleh siswa, dan siswa yang bersangkutan sudah dengan pembelajaran yang menurut Flipped Classroom ini dia bisa lebih banyak pengetahuan karena proses pembelajarannya lebih kepada guru. Yang pertama sekali adalah ini meningkatkan kecepatan pemahaman siswa. Ya, mengapa? Karena memang ibarat lari misalkan ya. Ini dia lebih awal startnya. Ya. Kalau pembelajaran konvensional startnya nanti tatap muka, dia startnya sudah mulai dari rumah, sehingga dia bisa dibilang ya dia bisa bisa mempercepat proses siswa. Kemudian less preaching, more facilitating. Jadi sedikit berceramah dan kita tugas guru itu lebih kepada memfasilitasi ya, karena sebenarnya sudah belajar. Kalau tidak kan rata-rata ya gurunya akhirnya harus berpidato dari sejak awal pembukaan kelas dan seterusnya. Kemudian komunikasi positif antara siswa dan guru ini sudah pasti karena siswa datang telah banyak membaca. Selanjutnya jadi dia mendorong untuk percepatan pengalihan kepada pembelajaran. Jadi yang tadinya guru harus mengulas dulu tujuan pembelajaran, indikator dan sebagainya di awal, ya itu sudah bisa menjadi PR siswa ketika siswa atau mahasiswa itu berada di rumah, itu sudah bisa membaca itu semuanya, sehingga tetap barangkali kalau ada yang perlu dikonfirmasi, guru dan siswa tinggal mengomunikasikannya, sehingga bisa dikonfirmasi apabila benar atau salah, coba direvisi. Ya. Kemudian maraknya penggunaan smartphone dan komputer hari ini ya juga cukup mendorong perwujudan Flipped Classroom ini. Nah, kemudian konten-kontennya tersedia di mana-mana. Jadi sebentar juga akan kita ulas di mana adanya konten online itu. Ya, selanjutnya ini pola instruksi dalam, jadi pengenalan topik itu seperti ini. Jadi tatap muka itu ada topik, kemudian guided practice,
ada group work, independent learning. Ya. Sedangkan extended activity-nya itu berada di luar kelas atau tugas rumah. Nah, jadi di flip classroom kebalik ya. Jadi dia extended activity terlebih dahulu, yaitu pengenalan topik dan segala macam, kemudian nanti tiba di tatap muka, diharapkan siswa sudah bisa mengenali topiknya, kemudian ada praktik terbimbing, ada pembelajaran kelompok, bahkan independent learning-nya itu bisa kita dorong untuk terjadi ketika di dalam kelas. Nah, ini beberapa perangkat yang bisa dipakai di dalam sebagai sumber belajar dalam flip classroom. Ada e-book, ada video, audio, dan seterusnya. Kemudian ada juga panduan untuk menggunakan sumber belajar online. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih flip classroom. Yang pertama adalah, saya kira, kita mengajar berbasis kebutuhan siswa ya. Semua, kemudian teori-teori pembelajaran, ya, ada behaviorism, kognitivisme, ada konstruktivisme, dan andragogi. Nah, perlu dipertimbangkan. Mengapa? Karena bagaimanapun kita mengajar, kalau kita tidak sesuaikan dengan teori-teori ini, maka ya tentu kita akan miss dalam proses lagi dalam hal evaluasi. Kemudian kesiapan siswa dan ketersediaan perangkat untuk mengakses sumber belajar juga, jadi harusnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menerapkan daripada di mana mendapatkan sumber-sumbernya. Nah, ini saya tunjukkan, ada video online, saya kira ini bisa dicoba. Kemudian ada TED.com, ada Khan Academy, BrainPop, Paper School, Learner.org. Ya, dan ada pula personal content ya, ada screencast, blog post ya. Kita juga mengenal saat ini ada vlog ya di YouTube, itu personal content. Dan terakhir ada solusi belajarnya itu bisa menggunakan learning management, bisa Edmodo, Moodle, Dokeos, Front, dan jenis-jenis learning management system yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada poin penting yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Ibu Umi Tira Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bahar atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin dari materi yang disampaikan, mungkin banyak yang akan bisa kita diskusikan. Baik, Bapak Ibu sahabat Sadar IG semua, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi, kita akan buka sesi tanya jawab. Cuma saya bingung nih Pak Bahar, dari tadi sebelum sesi paparan sudah banyak yang angkat tangan. Kita ulang dahulu mungkin ya, bagaimana cara bertanya. Bertanya ada dua cara. Cara pertama adalah mengangkat tangan, di kolom chat ada raise hand, itu adalah bertanya langsung, atau Bapak Ibu nanti tuliskan di kolom chat, tapi tujukan pada everyone, nanti kita akan membacakan satu persatu. Baik Pak Bahar, kita mulai dari yang angkat tangan pertama adalah Indah Lestari. Silakan Indah, pertanyaannya. Silakan Mbak Indah, pertanyaannya. Halo Mbak Indah. Enggak. Oh, enggak nanya. Baik, kalau enggak bertanya saya matikan lagi. Yang kedua adalah Mbak Angel. Mbak Angel mau bertanya? Ya, halo. Iya, silakan Mbak Indah pertanyaannya. Ya, Mbak Angel. Iya. Silakan Mbak Angel pertanyaannya. Iya, di sini Angel mau bertanya. Silakan.
Kalau misalnya kan sekarang udah banyak ya, maksudnya kayak classroom kayak gini. Kalau masih ada yang ada nggak kelebihan selain yang tadi dijelasin Pak Bahar gitu ya? Oh, kelebihan jadi lain pertanyaannya adakah kelebihan yang lain dari yang tadi sudah dijelaskan gitu ya? Baik, terima kasih ya. Pak Bahar mungkin bisa menyimak pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Angel adalah apakah masih ada kelebihan yang lain selain yang tadi sudah dipaparkan? Silakan Pak Bahar. Ya, baik. Poin pertanyaannya, apakah ada kelebihan lain? Jadi, flip classroom ini sebetulnya dari awal kami sudah sampaikan tadi bahwa ini adalah hasil dari salah satu riset kami. Saya perlu sampaikan bahwa pada tahun 2017 saya melakukan riset di salah satu sekolah di tempat kami. Hasil risetnya yang paling menonjol di sana bahwa kelebihannya itu waktu tatap muka pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Artinya apa? Kita sama mengetahui mungkin khususnya pada mata pelajaran saya. Ya, mohon maaf, Teumi, kayak sepertinya ada efek soundnya. Ya, jadi pada mata pelajaran saya khususnya di kurikulum 2013 itu di level tingkat SMA kan tadinya 4 jam tatap muka per minggu tiba-tiba menjadi 2 jam. Nah itu di sana seorang guru harusnya lebih proaktif melihat peluang kira-kira dengan cara apa kemudian bisa menghemat waktu tatap muka sehingga waktu 2 jam itu memiliki cukup waktu dalam 2 jam itu untuk membahas materi-materi yang cukup kompleks. Ya. Jadi hasil riset saya, jadi salah satu yang manfaatnya adalah waktu pembelajaran tatap muka itu bisa menjadi lebih efektif. Kemudian kaitannya dengan riset saya juga, jadi itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswanya itu lebih termotivasi karena memang mereka sudah punya background pengetahuan awal sebelum sesi tatap muka yang dilakukan di ruang kelas. Ya, makanya motivasi belajarnya menjadi lebih baik. Jadi dari sisi pembelajaran bahasa, apa yang saya pernah alami bahwa khususnya mata pelajaran saya itu pelajaran bahasa Inggris. Di permasalahan umum yang ditemukan siswa adalah ketika siswa itu mau belajar, sumber belajarnya begitu sangat terbatas. Tapi dengan pola flip classroom ini, maka sumber belajar siswa itu semakin banyak. Jadi dia bisa mengeksplorasi banyak link terkait dengan topik-topik pembelajaran kita. Ya. Kita semua paham bahwa ketika belajar bahasa Inggris mungkin itu bisa jadi sama saja dengan mata pelajaran lain. Ya kita butuh sumber belajar yang benar-benar bervariasi sehingga kita bisa siswa-siswa kita itu bisa memiliki sumber belajar yang cukup gitu. Barangkali itu yang bisa kami jelaskan terkait dengan pertanyaan dari mahasiswa tadi atas nama Angel ya. Iya. Ya. Baik, demikian Bu Umi Tiralestari, saya kembalikan. Angelnya lagi gangguan sinyal, jadi tidak bisa saya tanya apakah masih ada yang mau ditanyakan atau tidak. Sekarang saya mau ke ruang chat dulu, Pak Bahar. Ini ada pertanyaan,
lalu apa yang dikerjakan gurunya saat pembelajaran di kelas? Ya. Pertanyaannya, lalu apa yang dikerjakan gurunya saat pembelajaran di kelas? Mungkin terkait dengan yang Bapak paparkan tadi. Baik. Jadi sebagaimana yang kami ulas pada paparan kami tadi bahwa flipped classroom ini melibatkan siswa belajar sebelum tahapan tatap muka. Lalu apa yang dilakukan guru ketika tatap muka? Jadi guru di saat tatap muka itu adalah menindaklanjuti apa yang telah dipelajari siswa di rumah. Misal, ketika siswa setelah diberikan topik bacaan tertentu atau siswa telah menonton satu video pembelajaran tertentu di rumah, maka guru menindaklanjutinya dengan boleh memulai dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan apa yang telah dipelajarinya di rumah. Boleh juga dengan mencoba melakukan diskusi-diskusi ringan terkait dengan topik yang telah dipelajarinya. Nah, dari diskusi ringan yang dilakukan siswa ini, maka seorang guru bisa membangun komunikasi yang lebih intens kepada siswanya, karena memang siswa telah membantu guru sebetulnya meringankan tugas tanggung jawab pengenalan materi, karena dengan tahapan flipped classroom yang membuat siswa harus belajar lebih awal di rumah, jadi guru tidak perlu terlalu banyak lagi mengulas tentang pengenalan topik. Ya, setidaknya siswa-siswa itu sudah belajar di rumah. Nah, di tahapan tatap muka juga guru menguatkan, mengkonfirmasi pendapat-pendapat siswa yang benar, sekaligus melakukan bisa disebut validasi informasi terhadap apa yang telah didapat oleh siswa. Karena kita juga akan mendapati siswa datang di ruang kelas itu pasti memiliki pemahaman yang bervariasi tentang topik yang kita berikan saat melakukan penerapan flipped classroom ini. Sehingga di sanalah guru kemudian mengkonfirmasi informasi-informasi yang benar, sekaligus memberikan feedback apabila ada informasi-informasi yang keliru terkait dengan topik yang dipelajari. Selanjutnya bisa dibawa dalam sesi tahapan diskusi bersama teman-teman siswa dan guru. Jadi prosesnya dalam pengalaman kami itu kemudian bisa lebih mudah dilakukan di ruang kelas, karena tahapan-tahapan awalnya itu telah dilakukan oleh siswa secara mandiri, secara independen di rumah, kemudian ditindaklanjuti oleh guru dalam sesi tatap muka. Demikian Bu Umi Tira Lestari, saya kembalikan. Dari Pak Baharudin, jadi gurunya evaluasi apa yang sudah dipelajari oleh siswa-siswi atau mahasiswanya di rumah. Begitu ya Pak Bahar ya? Ya, benar. Baik, sekarang kita ke sesi bertanya langsung. Jadi satu bertanya langsung, satu di ruang chat, begitu ya Pak Bahar ya? Saya sekarang naikkan ke Pak Adrianus. Silakan Pak Adrianus untuk bertanya kepada Pak Baharudin. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Dengar suara saya Mbak Umi? Terdengar bagus Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Bahar. Bisa terdengar suara kami? Ya, jelas di sini Pak Adrianus. Iya, oke, baik. Terima kasih, materi yang sangat menarik Pak Bahar, karena saya juga guru bahasa Inggris di SMA. Ya, saya setuju sekali. Saya juga sudah melakukannya beberapa bulan belakangan ini. Sangat efektif. Jadi cara saya misalnya memberikan semacam ini, istilahnya semacam pre-knowledge kepada siswa, pengetahuan lebih dulu kepada siswa, semacam prerequisite juga boleh dikatakan begitu. Misalnya ada bacaan atau lebih khusus pada grammar. Grammar adalah bagian atau
part yang paling sulit dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau dulunya 4 jam, seperti yang Pak Bar bilang tadi, bagus. Sekarang tinggal 2 jam. Kesulitan kita guru-guru bahasa Inggris untuk meload semua konten yang ada di buku. Jadi cara kami nih yang kami ingin sampaikan ke Pak Bar, apakah sudah benar atau belum. Cara kami misalnya, kalau minggu depan kami mau mengajarkan materi pada siswa, saya di kelas 12, minggu ini kami sudah share materinya, apa yang harus mereka pelajari lebih dulu, ada readiness, kesiapan untuk bahan itu, lewat email mereka, kemudian juga lewat WA, mereka sudah baca lebih dulu. Dan bagi yang tidak punya WA, Android atau belum punya email, ada buku, memang buku dari sekolah yang memang sudah dibagi ke mereka. Dan bagi mereka yang punya Android, selain WA ada juga e-book, buku elektronik dari departemen yang sudah mereka download masing-masing. Kami bilang supaya download siap dipakai di mana saja, tidak perlu bawa buku-buku cetak keluar kalau di sekolah. Jadi mereka sudah baca duluan, kemudian berdasarkan kemampuan masing-masing, kemudian pada minggu depan ketemu di kelas yang hanya 2 jam itu, ya saya sebagai guru memang tinggal memfasilitasi, menanyakan mana bagian-bagian yang sulit yang mereka sudah bahas atau sudah pelajari sebelumnya. Kemudian pada bagian yang sulit itu yang saya kemudian memberikan explanation atau penjelasan lebih jauh. Demikian Pak Bar, apakah metode ini sudah oke atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Pak Adrianus, mungkin ini lebih kepada sharing pengalaman implementasi Flip Classroom, Pak, ya. Ya, jadi perlu kami komentari. Jadi saya kira pengalaman Bapak ini sudah tepat cara melaksanakannya. Intinya tadi saya mencoba menyimak bahwa Bapak sudah maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan sumber belajar siswa di rumah. Itu sudah salah satu langkah yang sangat tepat, Pak, di Flip Classroom, karena memang Flip Classroom ini poinnya adalah menjadikan siswa itu bisa belajar lebih awal di rumah dengan sumber belajar baik itu online maupun offline. Jadi saya kira Bapak tadi sudah tepat itu, Pak. Iya. Baik. Terima kasih Bapak. Thank you very much, Pak Mar. Ya. Baik. Mbak Umi, thank you very much. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya, Pak Bahar. Pak Abdul Salam, maaf audionya sering nyala, jadi ada gangguan. Sebentar saya cek ke ruang chat dulu, Pak Bahar, karena ini banyak sekali chat yang masuk. Sebentar saya cek dulu ya, sebentar. Sekarang pertanyaan yang kedua setelah yang tadi ditanyakan adalah, sebentar. Pak Bahar, ini ada yang bertanya minta file PPT-nya bagaimana nanti? Oh ya, nanti tak share link-nya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan Pak Bahar, apakah metode Flip Classroom ini sudah dipakai di Indonesia? Apakah efektif dan apakah bisa digunakan untuk semua mata pelajaran khususnya PAI? Oh ya, baik. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan Bapak. Ya, baik. Jadi memang di dalam tahapan perkembangannya, kalau kita membaca referensi terkait dengan implementasi Flip Classroom itu, di awal-awal itu dilakukan oleh guru-guru yang mengampu mata pelajaran kimia. Gitu. Tapi dalam tahapan perkembangannya hingga hari ini, ya seluruh mata pelajaran kemudian bisa menggunakan Flip Classroom ini. Hebatnya Flip Classroom ini tidak mematok bahwa dia harus mengikuti metode ini, mengikuti teknik belajar A atau teknik belajar B dan seterusnya. Artinya, bahkan dalam praktik-praktik yang kami lakukan,
teknik seperti salah satu teknik dalam pembelajaran bahasa Inggris itu teknik membaca, misalkan KWL atau know, want, learn itu bahkan bisa di flip gitu. Jadi metode atau praktek bahkan yang sudah fix pun itu bisa diubah ke flip classroom. Dengan pertimbangan apabila tahapan-tahapan awal daripada metode atau teknik belajar tertentu itu bisa dilakukan secara independen oleh siswa di rumah. Ya, poinnya itu. Jadi terkait dengan pertanyaannya, saya kira sudah terjawab ya. Apakah semua mata pelajaran sejauh apa yang kami baca dan apa yang kami rasakan saat melakukan mengimplementasikan flip classroom, saya kira seluruh level bisa menerapkan flip classroom ini. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Bahar. Sekarang kita masuk ke Pak Arham atau Mas ya ini ya. Silakan Pak Arham atau Mas Arham. Pertanyaan secara langsung. Halo, Pak Arham. Sepertinya tidak dengar. Saya ganti dulu sama yang lain. Pak Hendra saja. Silakan Pak Hendra saja. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak bertanya, mohon raise hand-nya diturunkan Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua. Sekarang kita ke Hairum Martina. Silakan. Silakan. Halo. Tidak jadi bertanya. Saya ganti ke Muhammad Husain. Silakan. Silakan. Silakan Pak Muhammad Husain. Tidak pada mendengar atau ada gangguan audio ya? Saya ke Mujibur Rohman. Silakan Pak Mujibur Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar Bapak, sebentar ya. Saya stop all dulu sebentar. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Mujibur Rohman ya, Bu Umi. Kedengeran ya? Ya, saya dapat mendengar di sini. Bu Umi mungkin sedang mute mikrofonnya nih. Oke, baik. Jadi tadi mohon maaf kalau saya tidak mengikuti dari awal, barangkali sudah dijelaskan. Tapi saya agak tergelitik dengan istilah flip classroom. Nah, ini kayaknya kan sebenarnya istilah lain dari e-learning. Nah, kenapa pakai istilah flip classroom? Apakah ada bedanya dengan e-learning sebenarnya, electronic learning gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi diklaim bahwa motivasi siswa itu meningkat dengan penggunaan flip classroom ini. Di kami sendiri terus terang sudah menerapkan beberapa metode, baik itu melalui YouTube, melalui e-book, melalui Moodle. Tapi setiap pertemuan, ketika saya coba survei kecil-kecilan gitu, secara langsung, biasanya nggak lebih dari 10 orang gitu yang sudah. Jadi masih persentasenya di bawah 50 yang meningkatkan motivasi itu. Jadi saya ingin tahu seberapa persen keberhasilan motivasi yang meningkat yang Bapak sebutkan tadi. Terima kasih. Ya, baik. Bu Umi Tiralestari, saya langsung saja ya. Ya. Iya, langsung Bapak silakan. Jadi pertama bahwa yang perlu kami garis bawahi, flip classroom itu ada dengan e-learning itu adalah dua hal yang berbeda. Flip classroom ini adalah
model balikan daripada pola pembelajaran tatap muka menuju pembelajaran di rumah. Jadi kalau pembelajaran pada umumnya itu mulai dengan belajar lalu diiringi dengan penugasan dengan tujuan mengembangkan kemampuan siswa di rumah, maka flip classroom ini dibalik gitu. Dibalik. Jadi diawali dengan tatap proses pembelajaran di rumah lalu diakhiri dengan tatap muka. Itu yang membedakan. Kemudian e-learning, ya e-learning berarti pembelajaran secara elektronik. Nah, e-learning ini bisa menjadi salah satu opsi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sumber belajar siswa di rumah saat menerapkan flip classroom. Nah, dari paparan yang Bapak sampaikan bahwa siswa Bapak itu ketika menggunakan e-learning itu motivasinya cenderung rendah, bahkan dari keseluruhan siswa bahkan hanya ada 5 atau 10, sampai 10 orang yang melakukan tugas. Nah, saya menduga bahwa ada hal yang miss pada saat Bapak merencanakan proses pembelajaran ini. Nah, mengapa siswa itu termotivasi untuk melakukan flip classroom atau proses pembelajaran lebih awal sebelum tatap muka di rumah? Karena memang dalam hal perencanaannya, saya sudah menyampaikan bahwa ini akan dilakukan pretest pada saat tatap muka minggu depan. Itu salah satu triknya. Maka ketika ditugasi membaca satu link, maka mau tidak mau link itu harus dibaca. Kan tetapi bahwa ada siswa yang memang benar-benar acuh, itu kita tidak bisa mengatakan tidak. Ya memang ada siswa yang seperti itu, tapi jumlahnya sangat kecil. Dalam hasil riset kami pada tahun 2017 yang lalu, ya rata-rata kebetulan instrumennya saya menggunakan instrumen motivasi mengacu pada buku. Harus saya buka dulu referensi saya. Cukup lama, ini 2 tahun ya. Ya, halo Pak Bahar. Ya, halo. Ya. Ini sedang saya, ya, pada bukunya Self-Determination Theory ya. Jadi, Self-Determination Theory ini mengungkap ada intrinsic motivation, ada extrinsic motivation, dan amotivation. Jadi ada beberapa sub-sub pembahasan di situ. Kami menemukan bahwa terjadi peningkatan efektivitas motivasi belajar siswa itu rata-rata di atas 70%. Jadi siswa ini luar biasa termotivasinya ketika mereka menggunakan flip classroom. Kebetulan riset kami ini menggunakan pre-post control dan experimental group comparison. Jadi ada perbandingan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada saat itu. Di pembelajaran konvensional yang kami lakukan, bahwa siswa benar termotivasi belajar pada pembelajaran konvensional, tetapi dengan moda flip classroom ini siswa lebih termotivasi lagi. Mungkin itu yang perlu kami pertegas, bahwa perencanaan untuk men-trigger siswa itu benar-benar belajar di rumah, itu mungkin perlu diperbaiki. Demikian, saya kembalikan kepada Bu Umi Tira Lestari. Terima kasih. Baik, demikian Pak Mujibur Rahman, jawaban dari Pak Bahar. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan
di ruang chat. Sekarang sebentar. Nanti materinya di-share ya Pak ya. Ini banyak yang bertanya tentang materi kerennya. Siap, materinya sebentar lagi saya share. Baik, ini ada pertanyaan bagaimana cara membuat aplikasi Classroom-nya Pak? Oh ya. Ya baik, saya jawab ya. Bagaimana cara membuat aplikasi Classroom-nya? Jadi yang dimaksud barangkali pemenuhan kebutuhan belajar, sumber belajar siswa itu sebelum tatap muka ya. Jadi tadi di slide saya, jadi saya perlu tunjukkan ini. Saya share lagi ya. Iya, silakan. Mohon izin saya share screen. Ya ini. Jadi ada banyak yang bisa kita manfaatkan. Saya kira saat ini juga ada model, ada Dokeos, kemudian yang Kuiper School juga ada psikologi, ya, dan bagi learning management system atau sumber-sumber belajar lain yang ada di internet itu berupa ada. Nah, berkaitan dengan kelas, ya, salah satu yang praktis-praktis, saya kira kita bisa menggunakan Google Classroom misalkan ya, itu salah satu. Nah, jadi itu mungkin alternatif salah satunya ya, masih bisa akan dieksplor banyak sumber tentang learning management system di versi online. Kalau mau mengetahui secara teknis cara membuat kelasnya seperti apa, saya kira agak sulit kami ulas pada malam hari ini. Kalau demo-demonya barangkali mau melihat kelas saya seperti apa, saya bisa share. Mohon izin sebentar ya. Ya, kebetulan saya menggunakan Kuiper School. Di sini saya coba dashboard saya. Apa layar saya? Terlihat. Inilah data saya yang berwarna-warni ini. Semua ini saya pakai untuk Classroom. Saya buat fasilitas link.kuiper.com. Jadi misalkan saudara mahasiswa dosen yang punya alternatif, monggo dioptimalkan dengan tujuan untuk mengimplementasi flip classroom di kampus atau sekolah tempat tugasnya. Terima kasih, Bu Umi, saya kembalikan. Baik, ini tadi ada pertanyaan terlewat di ruang chat. Saya masih di ruang chat dulu ya, membacakannya begini. Tadi pertanyaannya yang terlewat adalah, sebentar. Sedangkan pelajaran PAI itu harus ada yang dijelaskan dulu Pak, terutama dalam hal tafsir Quran maupun hadis. Bagaimana penerapannya di aplikasi di kelas classroom ini? Saya belum lihat ya, bentar saya lihat dulu. Lihat. Kan tadi ada pertanyaan terkait tentang apakah flip classroom itu bisa dipakai di semua pelajaran. Jawabannya bisa. Bagaimana dengan PAI? Kata Bapak kan tadi agak bisa. Putus-putus suaranya Teh Umi, ini agak putus-putus ya? Ya. Ini kan tadi ada pertanyaan, apakah flip classroom itu bisa digunakan untuk semua pelajaran? Bapak menjawab. Ya, saya jawab bisa. Ya, terus. Bagaimana dengan pelajaran PAI? Kan ternyata juga bisa. Tapi ini ada pertanyaan lagi yang terkait dengan PAI. Sedangkan pelajaran PAI itu kadang harus ada yang dijelaskan dulu, seperti masalah tafsir Quran dan hadis. Nah, bagaimana pelaksanaannya di metode flip classroom ini? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus saya kira ya. Dalam kasus-kasus pembelajaran yang memerlukan penjelasan lebih awal, ini justru letaknya seharusnya guru yang bersangkutan itu lebih kreatif untuk membuat penjelasannya itu secara
baik menggunakan vlog atau video-video yang bisa di-share kepada siswa. Jadi Bapak Ibu guru, dosen atau mahasiswa yang bergabung pada malam hari ini, kita tidak terpaku bahwa Flip Classroom itu sumbernya memang sudah ada online, enggak? Konten materi yang dipakai oleh siswa untuk belajar, mahasiswa untuk belajar di rumah itu bahkan bisa kita kreasi sendiri. Dan tadi di presentasi saya menampilkan itu multimedia. Jadi medianya bisa buku, bisa e-book, bisa video. Dan dalam sejarahnya, salah satu yang memicu munculnya Flip Classroom ini sebetulnya ada. Jadi kalau teman-teman membaca salah satu referensi itu, bahwa sumbernya juga pernah kejadian. Jadi ada seorang mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan, dia banyak bolosnya gitu, karena ada aktivitasnya di luar, atau barangkali dia tidak begitu senang dengan tetap muka. Tapi ada temannya yang kuliah bersama pada saat itu, terus mendokumentasikan, memvideokan dosennya yang sedang menjelaskan di ruang kelas itu. Kemudian video ini dipertontonkan kepada mahasiswa yang meninggalkan ruang kelas ini, dan ketika diuji bersama-sama, ternyata siswa yang meninggalkan ruang kelas tadi dan yang tinggal di dalam kelas itu menghasilkan hasil belajar yang mirip, yang saling mendekati antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan kita terpaku bahwa kita harus cari di YouTube, kita harus cari, kan belum ada dan seterusnya. Jadi bukan itu. Jadi kalaupun itu konten materinya belum ada untuk men-trigger pengetahuan siswa lebih awal sebelum tatap muka, maka gurunya harus kreatif gitu. Bikinkan dia, baik itu handbook, ya, handout, ataupun catatan singkat, atau blog, atau apa bentuk untuk menguraikan materi-materi awal yang dapat mendorong pengetahuan siswa jauh sebelum tatap muka dilaksanakan di ruang kelas. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Saya kembalikan ke Bu Umi Tira Lestari. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Sekarang saya mau ke sesi bertanya langsung. Ada Raja Wali, silahkan. Silahkan. Mau bertanya langsung? Ya, Mbak. Halo. Halo. Iya, dengar. Silahkan. Iya, dengar. Ya, ini hanya mau bertanya ini bagaimana membuat kartu ujian nasional uang UAS sekolah. Ya, itu aja. Makasih. Apakah jawabannya, pertanyaannya nyambung ke materi kita, Pak Bahar? Iya. Mohon maaf Bapak, sepertinya pertanyaan Bapak ini agak melenceng dari topik kita, Flip Classroom, karena kita tidak sedang membahas tes berbasis komputer atau ujian nasional gitu, Pak. Mohon maaf Pak ya. Ya. Mungkin di kesempatan lain nanti bisa kita bahas ya. Bisa kita diskusikan di kesempatan lain. Iya, baik. Sekarang saya pindah ke Rindi. Silahkan pertanyaannya, Mbak Ibu Rindi ya. Silahkan. Rindi, Mbak Rindi, Ibu Rindi. Silahkan. Nggak jadi bertanya. Kalau tidak ke Siti Sri Rahayu, silahkan. Ya. Halo. Ya. Iya, saya mau nanya Kak. Di sini kan dari tadi kita ngomongin untuk Flip Classroom ya. Saya mau tanya bagaimana cara seorang siswa untuk bisa mempunyai minat belajar yang baik di rumah gitu. Sedangkan kita sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi itu mayoritas semua adalah guru yang kalau pagi itu mengajar gitu. Jadi bagaimana minat membacanya itu biar baik gitu ketika pas kita di rumah gitu, Bu. Ya, terima kasih. Baik, seperti itu. Silakan Pak Bahar mungkin bisa menangkap pertanyaan dari Mbak Rindi. Mohon maaf tadi agak terputus-putus itu suaranya. Bisa diulangi pertanyaannya di bagian mana poinnya gitu. Oh ya, baik. Iya. Belakangnya Iya, suaranya agak background ini agak kurang jelas ini. Ini caranya gimana?
Iya, iya. Jadi gini Mbak. Caranya gimana? Jadi pertanyaannya, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara seorang siswa untuk bisa mempunyai minat belajar yang baik di rumah gitu. Sedangkan kita sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam, mayoritas semuanya guru yang kalau pagi itu mengajar. Sedangkan pas di kuliah itu kita siang. Bagaimana kita bisa mempunyai minat yang bagus untuk bisa belajar di rumah sebelum melakukan pembelajaran tatap muka. Baik, itu aja. Iya. Baik, Pak Bahar, kalau saya bisa tangkap pertanyaannya adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi ini mayoritas adalah guru mengaji. Lalu bagaimana bisa membaca dengan baik agar bisa membaca materi yang diberikan untuk dibaca di rumah? Nah, itu sih intinya Pak Bahar, silakan. Oh iya. Ini kaitannya dengan minat baca ya? Iya. Oh ya, jadi mahasiswa. Mahasiswa. Jadi ya, mahasiswanya biar mahasiswa. Ya baik. Jadi kalau kaitannya dengan minat kan ini kurang lebih yang pertama adalah terkait dengan kesenangan gitu ya untuk membaca gitu. Jadi kalau dalam teori membaca extensive reading itu yang juga sudah biasa dipraktekkan itu hubungannya dengan topik-topik apa sih yang disenangi gitu ya. Nah, ini juga tanggung jawab guru sebetulnya. Kalau dia menangani siswa maka dia harus mampu membuat siswanya itu mau melakukan aktivitas membaca itu di rumah dengan melihat kira-kira passion siswanya itu apa sih, ya. Dan kalau kaitannya dengan konten pembelajaran saya kira konten pembelajaran bahasa misalkan bahasa Inggris seperti yang saya punya banyak variasi model teks bacaan yang bisa membuat siswa itu benar-benar minat untuk membaca di rumah. Ya, sebab kalau kita mau mempertanyakan bagaimana sih membuat kita itu bisa minat, ya karena siswa ini kan punya variasi kesenangan membaca itu dengan genre teks yang beda-beda. Ada yang senang dia bacanya novel, ada yang senang bacanya puisi, ada yang senang bacanya esai dan seterusnya. Jadi saya kira tidak ada jawaban pasti tentang itu. Di dalam presentasi tadi saya sudah menunjukkan bahwa beberapa hal poin penting ya, mohon izin ini saya share kembali. Silakan. Bentar ini. Ya, ini ya. Share lagi ya. Ya, silakan. Ya. Jadi kan ini poin pertanyaan tadi bahwa beberapa yang perlu dipertimbangkan saat memilih topik dalam hal flipped classroom ini. Yang pertama adalah kebutuhan siswa. Tidak ada jawaban pasti seperti apa kebutuhan siswa yang dihadapi oleh teman-teman guru atau teman-teman dosen di dalam konteks pembelajaran yang dijalankan. Tentu yang lebih paham adalah guru atau dosen yang bersangkutan yang melihat kondisi siswa secara langsung. Kemudian jangan lupa bahwa ada teori-teori pembelajaran, behaviorism, kognitivisme, konstruktivisme, dan andragogi. Nah, ini juga mengaitkan kondisi siswa dan tipe jenis topik apa sih yang mau dibahas gitu. Dan apa sih indikator capaian proses pembelajaran kita yang kita jalankan. Tidak ada, sekali lagi bahwa tidak ada jawaban pasti yang fix. Kita yang lebih memahami kondisi
kita dan kita yang lebih memahami apa sih butuhnya siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Gitu. Yang ketiga, kesiapannya. Gitu. Siap nggak siswa kita? Sehingga kalau bicara motivasi, saya kira di sini yang ketiga hal ini yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian ketersediaan perangkat untuk mengakses daripada sumber belajar itu. Ya, terkait bacaan sangat fleksibel. Topik apa yang mau dibahas, kita yang lebih tahu dari kondisi siswa. Makanya kalau tahapan-tahapan pengembangan riset itu kan sebetulnya kita selalu ada need analysis atau analisis kebutuhan belajar siswa. Nah, dalam pengembangan LPP juga kita biasanya melihat itu. Kalau di dalam penentuan KKM ya, misalkan juga kita melihat ini siswa ini seperti apa kemampuannya, kemudian dia harus diapain dalam proses pembelajarannya juga kita yang lebih tahu. Tidak, sekali lagi bahwa tidak ada jawaban fix tentang pertanyaan ini, kita yang lebih memahami siswa, kondisi mahasiswa yang kita hadapi. Demikian, terima kasih Bu Umi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Bahar atas pertanyaannya. Jadi jawaban kalau ke dalam minat baca itu bergantung ke pribadi masing-masing ya Pak Bahar ya. Karena kan kalau minat baca itu ada orang yang lebih suka mendengar dan membaca. Jadi itu harus cari kira-kira bagaimana efektif untuk membaca seperti itu ya. Iya, benar. Sekarang kita beralih ke pertanyaan di ruang chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah model pembelajaran ini sudah bisa digunakan di tingkat SD? Lalu kegiatan ini berlangsung di sekolah atau di luar, maksudnya di rumah? Bisa ditangkap pertanyaannya Pak Bahar? Bisa. Ya. Ya, apakah bisa diterapkan di sekolah dasar? Ya. Iya. Jadi, iya, halo. Nanti dulu ya. Iya, saya jawab dulu pertanyaan yang tadi. Apakah ini bisa diterapkan di sekolah dasar? Jadi, perlu difahami bahwa flipped classroom ini tidak mematok bahwa sumber belajar itu harus yang seperti ini dan seperti itu, nggak seperti itu. Jadi siswa, guru pada prinsipnya yang telah memahami kebutuhan belajar siswa, maka dia bisa secara bebas merancang apa sih yang bisa dipelajari oleh siswanya ketika dia belajar sebelum datang di ruang kelas. Bisa dia berupa mencermati gambar, bisa mencermati skema, bisa mencermati grafik, atau hal-hal lain yang sifatnya dapat difahami oleh siswa yang sedang dihadapinya. Sehingga sekolah dasar pun bisa. Jadi kalau di sekolah dasar misalkan materinya itu masih sulit untuk diarahkan siswanya menonton atau membaca link tertentu yang secara online, atau kita melihatnya kebutuhan dia itu agak susah untuk mendapatkan sumber-sumber belajar, maka guru harus proaktif. Kalau mau menerapkan flipped classroom, maka guru harus proaktif menyiapkan sumber belajar yang tepat bagi siswanya, yang bisa yang dapat mendorong siswa itu bisa melakukannya secara independen di rumah sebelum hadir di ruang kelas. Jadi jawabannya bisa saja seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, mohon maaf Bumi, saya tidak nyatet tadi bagian yang keduanya. Halo? Halo? Umi? Halo? Ya, halo? Ya, saya tadi miss pada bagian yang keduanya. Pertanyaan yang keduanya itu, pembelajarannya itu di dalam kelas atau di luar kelas gitu? Ya, jadi kombinasi ini. Kombinasi jadi ya. flipped classroom ini kembali saya perjelas bahwa proses pembelajarannya itu diawali di rumah lalu dilanjutkan di ruang kelas, sehingga ada tahapan, ya saya sebut start belajarnya siswa itu adalah melalui pekerjaan rumah, ya.
Baik. Jadi kemudian dilanjutkan di ruang kelas. Jadi kalau pertanyaannya di rumah atau di kelas ya di kelas. Kalau misalkan di kelas keduanya di rumah dan di kelas, cuman dia mulainya dari rumah ke kelas. Kalau bedanya dengan pembelajaran umum kan dia dari kelas ke rumah. Baik. Seperti itu. Sekarang kita ke sesi bertanya langsung. Ada Sumarni Marni. Silahkan pertanyaannya. Halo. Ini Ibu, Mbak. Halo. Tidak mendengar. Mungkin saya pindah ke Mbak Rindi. Tadi Mbak Rindi mau bertanya. Silakan Mbak Rindi. Iya, halo. Iya, silakan. Silakan Mbak Rindi. Ya, gini ya. Tadi kan ada di dalam metode pembelajaran itu tentang ceramah ya. Gimana sih caranya biar anak-anak khususnya di kalangan SMP yang lagi masa-masa puber ya, biasanya kan mereka bosan aja dengan teknik-teknik atau metode yang ceramah seperti itu. Nah, kita sebagai guru, terutama guru-guru yang muda di masa kalangan saat ini, gimana mengendalikan mereka gitu? Kita harus berbuat apa gitu? Kalau game biasanya anak-anak suka bosen kan kalau game gitu kan. Nah, kita tuh harus seperti apa metodenya? Itu aja pertanyaannya? Iya, Iya, baik. Sebentar ya, kita tanya kepada Pak Bahar. Pak Bahar bisa menangkap pertanyaan dari Mbak Rindi? Bagaimana supaya itu tidak membosankan, apalagi mengajarnya di tingkat anak yang beranjak dewasa, beranjak remaja begitu ya? Silakan Pak Bahar. Ya. Jadi memang pertanyaannya menarik banget ya karena mahasiswa jadi pertanyaannya menarik sekali. Silakan Pak Bahar. Ya, jadi memang ceramah itu kan saya di paparan awalnya bahwa itu adalah disebutkan sebagai metode konvensional. Ya, kalau istilah kerennya itu teacher centered gitu ya. Atau pembelajaran berpusat pada guru. Semua dari guru gitu. Ya, siapapun tipikal pembelajar kita, saya kira bukan hanya di level siswa SMP sedang tahap menuju dewasa, kita pun di level mahasiswa, kita bisa merasakan bahwa ketika dosen kita misalkan masuk, dia ngomong terus selama setengah jam, saya bisa pastikan itu di belakang sudah pada nguap-nguap gitu. Artinya apa? Memang metode ceramah itu kurang begitu baik untuk menyampaikan informasi. Nah, di samping memang karakteristik siswa ini kan gaya belajarnya beda-beda gitu. Ya. Ada siswa yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual. Jadi variasi itu perlu. Nah, kalau misalkan kita pertanyaannya tadi, bagaimana mengaktifkan siswa? Ya jangan monoton, jangan ceramah terus. Ya kalau ceramah terus nanti siswanya pada ngantuk. Jadi kita nggak boleh monoton semuanya ceramah. Bila perlu siswanya yang diminta. Kalau yang tadinya gurunya yang kepikiran ceramah terus, nanti siswanya diminta ceramah juga. Nah, jadi mengaktifkan siswanya. Nah, flipped classroom inilah salah satu pola pendekatan pedagogik penyampaian materi itu dimulai dari rumah sehingga tatap muka di dalam sesi tatap mukanya siswa dan guru itu bisa berkomunikasi lebih efektif dalam waktu yang sangat singkat. Mereka sudah bisa nyambung karena memang materi itu sudah disampaikan di rumah gitu lebih awal. Jadi jangan monoton di ceramah saya kira. Ya. Kemudian di inovasi-inovasi pembelajaran terkini, kemudian teknik-teknik pembelajaran terkini juga kan sudah mencoba mengurangi pola-pola penyampaian materi itu secara ceramah gitu, Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Bu Umi. Baik, terima kasih. Intinya berarti kita harus mencari cara supaya peserta didik kita itu tidak monoton, apalagi di usia
anak menjelang remaja begitu ya, Pak benar. Bahar ya. Namanya learning style ya, atau gaya belajar siswa itu kan juga cukup bervariasi, sehingga kita perlu memvariasikan juga pola penyampaian materi kayak mereka. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan di ruang chat. Ini masih banyak pertanyaan. Pak Bahar, mohon maaf kalau lewat dari jam 9 malam, karena kita selesaikan dulu pertanyaannya ya. Sekarang bagaimana cara yang bisa diterima dilaksanakan dengan menyenangkan oleh para siswa di dalam sekolah? Silakan Bapak. Ya, punishment reward itu kan kata kuncinya. Ya, siswa yang tidak dan reward. Ya, siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka dia harus dapat punishment-nya. Ya, tapi sedapat mungkin dihindari punishment secara fisik gitu ya. Punishment kalau di kelas saya biasanya ketika tidak menjalankan tugas flip classroom di rumah, maka otomatis siswa yang bersangkutan kesulitan menjawab soal. Ya, maka punishment-nya adalah skornya tidak ada gitu. Ya, kalau dia tidak bisa menjawab soal, maka dia pasti skornya nggak ada. Dan di saat yang sama, biasanya kan saat ini itu banyak fasilitas ya di online. Biasanya saya pakai quizzes. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang saya sudah setting, dan quizzes ini hebatnya dia seperti board game gitu, seperti racing. Jadi dia bisa melihat skornya temannya ketika dia menjawab benar, sekaligus dia menjawab salah, dan ada ratingnya di sana kelihatan. Siswa di sana itu bisa termotivasi untuk belajar karena ada quiz di awal pertemuan, biasanya seperti itu. Dan kepada yang beruntung, kepada siswanya yang menjawab dengan baik, maka guru jangan pelit gitu ya, tanda kutip. Artinya kalau memang bisa dihadiahi sesuatu siswa yang top skor pada saat dia telah menjalankan tugas-tugas di rumah itu, maka berikanlah dia, walaupun dia mungkin 1 biji permen atau pena mungkin yang bisa dikasih kepada siswa yang bersangkutan. Itu sudah sangat berarti. Terlebih lagi juga secara nilai juga kita sudah mencatatnya bahwa dia adalah sebagai siswa kita yang berhasil menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan ini. Terima kasih, Bumi. Baik. Sekarang masih di ruang chat dulu, karena di ruang chat agak lebih banyak dibandingkan yang di bertanya langsung. Sebentar. Satu pertanyaan di ruang chat. Ini kapankah memberikan materi yang harus dipelajari siswa di rumah, Pak Bahar? Ya, silakan dilihat jadwal pembelajarannya. Misalkan kalau dia hanya sekali seminggu seperti mapel saya, maka seminggu sebelumnya itu kita sudah menyampaikan. Jika materi itu misalkan tadi Pak Adriano sudah memberikan contoh itu. Misalkan saya ngajarnya hari Jumat gitu, maka materi di Jumat depan, hari ini saya sudah sampaikan. Anak-anak silakan pelajari link ini, baca buku ini, silakan nonton video ini, maka minggu depan pertemuannya kita akan awali dengan kuis gitu. Jadi pertemuan minggu depannya bukan bahas lagi anak-anak kita akan bahas topik ini ya hari ini. Mereka sudah mendengarkannya minggu ini. Jadi minggu depannya sudah tindak lanjut gitu. Terima kasih. Baik, jadi tidak diberikan pada saat KBM, tapi diberikan sebelum KBM berlangsung. Sebelum KBM berlangsung, ya? Benar. Ya. Baik, ya. Sekarang saya mau ke Mbak Sumarni. Tadi mau bertanya tapi belum jadi. Silahkan Mbak Sumarni, pertanyaannya. Halo Mbak Sumarni, tidak jadi bertanya. Halo Mbak Sumarni. Halo. Iya, silakan Mbak. Di pertanyaan chat sudah lewat chat. Oh, sudah lewat chat, sudah terjawab ya? Iya. Belum. Baik. Oh, belum. Yang mana, Bu? Yang itu ini model pembelajaran ini cocok kah untuk anak SD, sementara kita di sini aplikasi komputer itu media komputernya belum memadai. Oh, tadi yang SD sudah dijawab. Ternyata nyambung dengan komputer yang tidak memadai, Pak Bahar. Iya. Oh iya, baik. Jadi perlu difahami, mohon maaf
nih Bu Sumarni atau Mbak Sumarni ya. Jadi flip classroom ini sebetulnya sumber belajarnya tidak harus yang berbasis komputer gitu. Nah, sumber belajarnya itu anak-anak boleh. Jadi kalau anak SD itu kan bisa diberikan satu gambar yang dia coba cermati atau skema langkah-langkah melakukan sesuatu yang harus dicermati sebelum dia masuk ke ruang kelas. Jadi pada minggu-minggu sebelumnya itu sudah disampaikan ditugasi mencermati apa gitu ya. Apakah dia peta atau infografis lain yang bisa dibaca oleh siswa. Jadi tidak melulu semuanya harus medianya itu berbasis komputer gitu. Nah, siapa yang membuat itu? Ya gurunya. Gurunya harus menyiapkan itu untuk dicermati oleh siswanya gitu. Baik itu dia grafik apa atau bentuk gambar-gambar apa yang dia harus lihat. Misalkan saja mungkin siswa ini mau mempelajari tentang rantai makanan gitu. Ya maka anak-anak diminta dulu. Oh ya, ini makan apa, kemudian ketemu, oh ya. Nanti minggu depannya mulai ditanyai. Jadi apa yang terjadi dari siklus rantai makanan yang ada di grafik itu. Ya, seperti itu. Jadi tidak melulu harus sumber belajarnya itu komputer. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Ibu Mbak Sumarni. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Umi. Baik, demikian jawaban dari Ibu Sumarni. Sekarang kita kembali ke ruang chat. Ini banyak pertanyaan. Sebentar. Sebentar, ini tadi sudah. Karena ada pertanyaan yang mirip-mirip. Saya ini kan, bagaimana cara yang efektif supaya metode ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan menyenangkan oleh para siswa? Silakan Pak Bahar. Menyenangkan oleh para siswa kata kuncinya. Para siswa, iya. Ya. Tadi sebetulnya itu saya sudah sedikit bahas tadi ya, bahwa yang mengenali karakteristik siswa kita itu adalah kita sendiri, guru. Nah, bagaimana membuat siswa kita senang terhadap materi kita? Berarti kita harus melihat gaya belajar mereka itu seperti apa, kemudian usia mereka berapa. Kita harusnya kalau nasihat-nasihat para motivator itu, ya, masuklah kita ke dunia mereka untuk memahami mereka agar mereka itu ketika diberikan tugas ya benar kena sesuai dengan usia mereka dan kebutuhan mereka. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Umi. Sekian pertanyaan tadi. Sekarang saya masih bacakan yang di ruang chat dulu. Sebentar ya Pak Bahar, ini pertanyaannya banyak banget dan bagus-bagus. Sebentar. Oh, ini udah. Kapankah memberi udah ini tadi udah ya. Sedangkan fokus. Oh ini, bagaimana menerapkan flip classroom, sedangkan kami tidak memfokuskan hanya pada satu pelajaran saja, Pak. Iya, jadi maksudnya ini mungkin pembelajaran tematik di SD ya gitu ya? Iya, sepertinya tematik karena kalau di jenjang berikutnya kan berdiri sendiri ya pelajaran itu ya? Iya, iya. Iya. Jadi saya kira sesuai dengan prinsip implementasi flip classroom ini yang sangat terbuka, dia tidak membatasi topik tertentu. Gitu. Dalam pembelajaran tematik sekalipun, saya kira guru-guru SD juga punya target sasaran apa yang dituju dari sebuah proses pembelajaran. Nah, melihat apa yang akan dicapai siswa, itulah yang diberikan di awal. Tentu yang mengklasifikasi yang cocok di awal itu apa, dan di dalam tahapan tindak lanjut ketika proses tatap muka itu apa, maka gurunya lah guru yang bersangkutan lah yang lebih mengetahui. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Tematik pun saya kira punya indikator-indikator capaian bahwa siswa ini harus menguasai apa, maka itulah yang bisa menjadi acuan untuk
apa yang harus dipelajari siswa ketika dia berada di rumah sebelum masuk di sesi tatap muka. Terima kasih, saya kembalikan kepada Teum. Baik, jadi seperti itu ya jawabannya. Sekarang pertanyaannya adalah sebentar. Apakah materi yang harus diberikan itu dalam 1 bulan atau 1 bab, Pak? Ya, jadi kan gini. Biasanya di dalam menyusun rencana pembelajaran kita kan punya analisis alokasi waktu pembelajaran kita ya. Topik apa dibahas pada minggu keberapa itu sudah ada. Meskipun ada juga yang melenceng karena mungkin disebabkan oleh tugas-tugas tambahan atau tugas luar yang tidak. Nah, itulah yang menjadi acuan kita. Bahwa materi apa yang mau dibahas sih. Dan bukan bab buku dan segala macam, bukan itu, tapi kita melihat oh ya topiknya ini, maka kita membuat alokasi materi-materi yang kalau secara taksonomi Bloom itu kemudian dia masuk C1 barangkali sampai C3 itu akan menjadi prioritas kita untuk ditugaskan kepada siswa agar siswa itu memiliki persiapan-persiapan secara independen sebelum datang belajar di ruang kelas. Demikian, saya kembalikan. Baik. Sekarang ada pertanyaan nih. Pak, saya Rizky, mahasiswa semester 5C, ingin bertanya. Pak, bagaimana gambaran penggunaan sumber belajar blended di Indonesia saat ini? Sumber belajar blended. Nah, blended ini kan pada intinya sebetulnya dia kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran online gitu ya. Mirip-mirip dengan hybrid. Kalau kita melihat perkembangannya terutama di sekolah-sekolah yang sudah punya akses internet, maka ini luar biasa sebetulnya ya. Apalagi hari ini sampai tahun ini kita belum melihat kebijakan kebijakan Menteri Pendidikan ke depan, apalagi didorong dengan pelaksanaan UNBK secara menyeluruh. Dari data spasial penyelenggara UNBK itu bisa kelihatan itu terus meningkat di setiap tahunnya. Itu bisa jadi salah satu indikator bahwa oh ya siswa kita ini sebenarnya pelan-pelan sudah didorong untuk dan menerapkan belajar secara blended ini, dan kita menyaksikan itu data-data itu begitu pesat meningkat dari tahun ke tahun gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya urai. Tidak ada referensi data-data akurat yang saya miliki, tapi kita bisa melihat di situs website unbk.kemdikbud.go.id kalau mau melihat data-data perkembangan secara spasial data penyelenggara UNBK yang sebetulnya secara tidak langsung data-data itu bisa menjadi salah satu rujukan bahwa kurang lebih seperti itulah sekolah-sekolah yang telah melakukan blended learning ini di Indonesia. Ya. Baik. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, sekarang kita ke Puji Widianti. Silakan Mbak Puji, Ibu Puji, pertanyaannya. Halo? Halo, Bu Puji atau Mbak Puji? Masih belum mendengar? Kalau belum mendengar, saya ke pertanyaan chat. Kita selesaikan sedikit lagi, Pak Bahar. Apa keuntungan flipped classroom lebih ke individu problem solving? Contohnya, meningkatkan gaya belajar siswa, contohnya? Contohnya? Ya. Keuntungan flip classroom lebih ke individu problem solving, contohnya meningkatkan gaya belajar siswa, contohnya. Ini jadi kayak ujian, minta contohnya. Ya, jadi personal problem solving tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa siswa ini kan sangat bervariasi kemampuannya. Ketika mereka diserahkan satu sumber belajar, ya barangkali ada siswa tertentu yang dia hanya membaca itu saja. Ternyata ada siswa yang berbeda, dia curious-nya itu lebih tinggi, gitu. Rasa ingin tahunya lebih tinggi, sehingga dia
tidak hanya membaca satu sumber yang kita serahkan, dia juga baca yang lain. Tentu pengetahuannya akan berbeda dan daya serapnya juga akan berbeda. Ketika dia hadir di ruang kelas dengan variasi pengetahuan yang berbeda-beda, maka terbuka ruang diskusi. Guru memfasilitasi mereka untuk berdiskusi gitu. Jadi di situ sebetulnya poinnya. Bahwa itu membuat personal problem solving itu terjadi, ya. Mengapa? Karena di samping guru juga ikut membantu pemecahan masalah pribadi pembelajaran siswa, teman rekan sejawatnya dalam sesi diskusi itu bisa membantu, difasilitasi guru bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan mereka. Mungkin itu salah satu contoh. Baik. Yang kedua belajar? Tadi contohnya apa ya? Meningkatkan belajar? Gaya belajar ya. Jadi kita tahu tadi di awal saya sudah tunjukkan ya, kita gaya belajar siswa ini kan ada bervariasi, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, dari learning style yang ada ini, ya guru harus cerdas lagi nih, harus lebih terampil lagi nih. Contohnya misalkan kita dapati siswa yang senangnya dia mendengar saja, ya maka kita harus siapkan sumbernya berupa audio, gitu. Baik itu produksi personal kita secara pribadi, kita share ke siswanya yang baca, yang dengar, atau bahkan mungkin ada siswa yang dia cenderung bisa melihat gambar-gambar apa visual, maka kita serahkan itu berupa video, bisa siswa. Jadi kita jawab kebutuhan siswa kita sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan, ya. Ya, demikian mungkin Bumi, saya kembalikan. Adakah aplikasi kelas digital yang lebih efektif dalam pembelajaran penggunaan flip classroom yang bisa dipantau oleh guru? Contoh aplikasinya, Pak. Ya, tadi saya sudah share salah satu ya yang saya pakai. Saya tunjukkan lagi ya. Silakan. Di bagian akhir barangkali ini tidak diikuti tadi. Ya, bisa melihat ke di mana kita bisa mendapatkan sumber belajarnya. Yang mungkin poin pertanyaannya terkait ada yang paling akhir itu adalah melalui learning management system. Saya menggunakan Edmodo, Schoology, Dokeos, eFront, edX atau sumber learning management system lainnya. Itu yang bisa saya jelaskan, Bu Mi. Terima kasih. Baik, kita selesaikan sedikit lagi pertanyaannya. Sebentar. Seberapa efektifkah pembelajaran flip classroom ini, Pak? Seberapa efektif? Ya, hasil riset kami ini sangat efektif ya. Sangat efektif. Apalagi terkait dengan kalau kita bicara efektivitas terkait dengan waktu pelaksanaan. Ya, tadi dari awal saya sudah jelaskan bahwa kurikulum 2006 itu alokasi waktu pembelajaran bahasa Inggris untuk SMA itu 4 jam, lalu di kurikulum 2013 itu dipotong menjadi 2 jam. Ya, jadi hilang 50% alokasi waktu belajar. Ya, tapi dengan flip classroom ini kemudian materi-materi pembelajaran itu bisa juga dituntas dengan waktu yang sangat efektif. Satu contoh. Jadi saya kembalikan kepada. Mau dijelaskan macam personal contact sekali lagi, terima kasih. Personal content. Konten. Ini mak udah malam jadi bacanya agak tulalit. Personal content gitu. Barangkali sering kita lakukan ya. Jadi screencast itu bisa menggunakan snipping tool, bisa menggunakan video screen recording, kira bisa menggunakan Fastone atau Screenomatic. Kemudian ada blog post. Ya, itu personal content semua itu. Blog post itu bisa menggunakan WordPress, Dublogs, ya, blogspot.com ya. Ya, kalau pengguna podcast itu ada podcast dan personal content juga bisa
kembangkan menggunakan learning management system seperti yang di layar ini. Ini mungkin yang diminta diulangi tadi. Terima kasih, Umi. Saya kembalikan. Baik, sekarang pertanyaannya tinggal dikit lagi. Sebentar. Pak, saya guru mapel tapi ngajar di SLB, gimana tuh, Pak? Guru mapel ngajar di SLB. Ini masalahnya apa ya? Saya belum dapat tuh permasalahannya apa di mana. Terkait dengan split classroom. Guru mapel ngajar di SLB. Terkait split classroom. Ya. Mapelnya mapel apa dulu? Ini belum jelas. Supaya bisa kita ini. Kemudian di nggak ada pertanyaan sih mata pelajaran apa, cuma begitu aja. Pokoknya dia ngajar mapel, tapi ngajarnya di SLB gitu kan. Mungkin kalau SLB itu berbeda dengan sekolah yang biasa, mungkin seperti itu. Penerapan flip classroom-nya mungkin seperti apa? Mungkin ya itu pertanyaannya. Ya, saya agak bingung menebak maksud pertanyaannya sebetulnya. Di SLB itu proses belajarnya seperti apa? Saya belum pengalaman masuk ke SLB, soalnya belum pernah ngajar. Baik, kita pending dulu ya karena belum jelas pertanyaannya. Masuk ke pertanyaan berikutnya, tolong dijelaskan sistem penilaian yang efektif untuk metode flip classroom. Ya, sama aja. Jadi sistem penilaian sebetulnya sama saja. Cuman at what time gitu, kapan? Jadi trik saya itu di awal belajar menggunakan flip classroom ini, di awal tatap muka itu harus biasanya saya awali dengan pretest. Nah, jadi mau instrumen tesnya itu seperti apa, ya kembali lagi topik apa sih yang dipelajari sebetulnya. Jadi nggak ada yang fix bahwa dia seperti ini. Jadi alat evaluasinya sama saja dengan pembelajaran konvensional pada umumnya. Cuman pada saat kapan mau dites, nah itu juga menentukan bahwa kita menempatkan waktu tes itu memang harus di waktu yang tepat. Gitu. Seperti tadi salah satu contohnya itu di awal pertemuan tatap muka setelah dia melewati sesi belajar di rumah gitu. Itu salah satu triknya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu. Dua lagi terkait pertanyaan, saya guru matematik. Masalah yang sering muncul adalah ketika kegiatan belajar, topik di kelas adalah pengetahuan. Persyaratannya beberapa siswa yang rendah sehingga kesulitan untuk belajar materi yang baru. Dapatkah konten tentang pengetahuan persyaratan ini dijadikan bahan ajar pada flip classroom? Ya, sangat tepat bahwa pengetahuan persyaratan itu memang sudah seperti itu. Khusus mapel matematika dan bahasa Inggris pun sebetulnya ada pengetahuan persyaratan gitu. Dia sangat tepat dipilih sebagai materi flip classroom. Kenapa? Karena kita berharap bahwa ketika kita sesi tatap muka, maka kita sudah bisa lebih leluasa membahas materi yang inti yang harus kita sampaikan kepada siswa. Baik, seperti itu pertanyaannya. Sekarang, seberapa efektifkah pembelajaran flip classroom? Ya, ini sudah dijawab tadi. Ya sudah ya. Ini ada sekedar sharing saja. Saat mengajar saya sering menggunakan flip classroom. Banyak manfaatnya. Siswa lebih antusias belajar, lebih efektif dalam menyelesaikan materi. Siswa lebih kreatif untuk merancang desain penelitian, proyek kimia yang berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Dan endingnya hasil pembelajaran yang ditunjukkan oleh post-test, praktikum dan presentasi desain atau hasil proyek penelitian yang mereka buat lebih baik. Masukannya Pak Bahar? Masukannya dilanjutkan. Ini sudah bagus, ini luar biasa ya. Sudah mencoba merancang kolaborasi antar mapel juga. Ya, ini saya kira bisa dicontoh ya oleh teman-teman guru, dosen, ya, praktisi pendidikan lainnya yang disampaikan Ibu Yulfi Hartono ya.
Iya, di saya tidak kelihatan namanya karena singkatan. Ya. Baik. Saya kira itu saran. Saya pakai HP jadi komentarnya dilanjutkan aja. Ya, baik. Satu lagi pertanyaan Pak Bahar, adakah contoh RPP untuk flip classroom ini? Jika ada, mohon di-share sebagai bahan acuan. RPP prinsipnya sama saja. Jadi mau RPP seperti apa yang diubah di tahapan belajarnya. Sayangnya ya kembali ke RPP. Sayangnya masih sangat sedikit. Mohon maaf ini teman-teman pengawas khususnya yang memahami pentingnya ini flip classroom. Jadi kalau di sisinya saya untuk kebutuhan pelaporan ini, mudah-mudahan ini tidak ada pengawas yang ikut kuliah online kita malam hari ini yang turut mengawasi saya, karena memang saya yang di RPP-nya itu lain, yang saya bawa ke sini lain. Maksudnya lainnya itu bukan dari sisi bahwa berbeda total, tapi di tahapan pembelajaran itu berbeda dengan tahapan yang ditampilkan di RPP. Karena di RPP itu kan ya ideal sekali ya, di awal harus ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Sementara kegiatan pendahuluan di sana sudah dibagi-bagi bahwa dia ada persepsi dan segala macam. Gimana kita bisa melakukan itu ketika kita masuk di tahap muka? Saya sudah memulainya dengan tes gitu. Itu berbeda. Ya, sehingga tetapi dari sisi RPP-nya saya tidak melakukan perubahan karena itu berkaitan dengan kemauan kemauan sistem kita gitu. Terima kasih. Baik. Selesai sudah pertanyaannya Pak Bahar, kita mau penutupan. Sebelumnya saya minta Pak Dahli untuk menutup acara ini, baru Pak Hairudin, baru kita tutup semua kegiatan ini. Silakan Pak Dahli, penutup dari kegiatan malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Bahar. Waduh, materinya keren, luar biasa Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga teman-teman dari tim Sadar, Bumi, kemudian Pak Hairudin, teman-teman yang lain. Alhamdulillah hari ini, malam ini kita telah melaksanakan kuliah online. Ini tentu menjadi pengalaman tersendiri buat para mahasiswa kami khususnya. Dan kami sungguh berterima kasih bahwa akhirnya keinginan-keinginan kita untuk memperlihatkan atau memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa tentang bagaimana kita belajar malam ini terlaksana. Sekali lagi terima kasih Pak Bahar telah berbagi, kemudian teman-teman saya juga termasuk Direktorat PSNK yang telah memberikan atau memfasilitasi kegiatan ini. Mungkin itu, Bumi, terima kasih. Terima kasih Pak Dahli. Sekarang kita minta Pak Hairudin untuk penutup di kegiatan malam hari ini. Jelang besok kita masuk 3 tahun Sadar IG. Silakan Pak Pak Hairudin. Baik, terima kasih sekali teman-teman sekalian. Terima kasih Civitas Akademika, STAI, kemudian juga Pak Dahli, Pak Bahar yang sudah berbagi, dan teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi dari STAI. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan dapat diterapkan di lain waktu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bahar, sebagai kesimpulan dari kegiatan kita pada malam hari ini, silakan. Dari saya ya. Baik, terima kasih Bu Umi. Bahwa flip classroom adalah sebetulnya bukan hal yang baru, dan keterbukaan flip classroom ini saya sendiri menyebutnya tidak sebagai approach, pendekatan, tidak sebagai model, tidak sebagai teknik, karena fokusnya pada pola penyampaian materi. Maka di dalam riset saya menyebut
flip classroom itu sebagai mode of delivery atau moda penyampaian materi kepada siswa. Baik itu menggunakan media online maupun media offline yang tujuannya memberikan pengetahuan awal kepada siswa sebelum proses tatap muka di ruang kelas. Barangkali itu yang menjadi kata kunci daripada flip classroom. Saya kembalikan terima kasih kepada tim Sadar yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan informasi ini kepada rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan guru. Terima kasih kepada kampus STAI At-Taqwa Bekasi. Saya menambah sahabat pada malam hari ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dahli. Ya. Saya mau kasih PR ini buat mahasiswi di STAI At-Taqwa ini. Silakan. Barang 5 orang atau beberapa minta dibuatkan testimoni dalam bentuk video untuk pengalaman belajar malam ini. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin 164 peserta bergabung pada malam hari ini, 85 bergabung sampai dengan akhir acara. Terima kasih kepada Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi yang sudah bergabung di kegiatan Sadar IGI Goes to Campus. Terima kasih Pak Dahli, terima kasih Pak Bahar, terima kasih seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor, mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak kesalahan dari segi ucapan maupun tulisan di ruang chat. Kita bertemu lagi di kegiatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.